Halo sobat semua, selamat malam. Gimana kabarnya? Ya semoga dimanapun teman-teman berada tetap dalam keadaan yang sehat ya, dan dalam keadaan yang baik-baik saja. BTW, makasih ya udah mengunjungin podcast aku. Ini podcast pertamaku loh, makanya mungkin aku agak deg-degan juga. Dan aku minta maaf nih kalau misalnya ada salah kata atau penyampaian, atau mungkin gak sesuai sama pemikiran teman-teman. Aku mau mulai aja dulu gitu kan. Ya sebenarnya aku bingung harus ngomong apa dan menceritakan apa di podcast ini. Tapi aku mau mencoba dan memulai dulu deh. Sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman yang mungkin di detik sekian sudah masih ingin mendengarkan ceritaku. Mungkin aku akan lebih ke sharing ya tentang memulai aja dulu. Ini familiar banget gak sih kata-kata mulai aja dulu gitu, mulai aja dulu deh gitu kan, mulai aja dulu, kayak yang aku notice di awal tadi. Ya sebenarnya apapun tujuan yang penting kita mulai dulu deh gitu. Dan bagaimanapun hasilnya, baik atau buruk, bagus atau jelek, atau mungkin sesuai ekspektasi kita atau enggak, setidaknya kita sudah mulai. Dan setidaknya kita sudah mulai berproses. Menurut aku pribadi, yang terpenting itu adalah proses, dan hasil adalah bonusnya. Ya aku tahu sih, walaupun di luar sana sebagian orang masih menganggap bahwa tujuan utama dari sesuatu yang ingin kita capai yaitu hasil, dan kita melupakan proses. Padahal proses itulah yang menyebabkan kita tuh bisa berkembang dan bergerak, dan mungkin bisa membuat kita sejauh ini loh gitu. Coba deh teman-teman lihat ke belakang, ke sebelum-sebelumnya. Kadang hasil yang gak sesuai sama harapan kita dan kemungkinan kita kecewa gitu kan, itu malah jadi titik balik kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Bener gak? Ya setidaknya tuh teman-teman, kita itu sudah berani memulai langkah awal kita. Walaupun di langkah-langkah awal itu banyak sekali menurutku kayak ada pikiran-pikiran negatif, kemudian titik dimana tuh banyak keraguan-keraguan yang datang, kemudian kita overthinking, kemudian kita ada rasa was-was, khawatir, ketakutan yang kayak menghantui kita gitu, yang sebenarnya sadar gak sadar membuat kita tuh kayak maju mundur gitu loh. Ya mau maju bingung, mau mundur bingung, yang pada akhirnya kita diem di tempat, gak bergerak sama sekali gitu. Padahal itu tuh hanya pikiran di bawah alam bawah sadar kita aja, yang belum tentu terjadi sama kita. Tapi ya gak salah juga menurutku, karena wajar, sebagai manusia kita pasti akan punya pikiran-pikiran tersebut. Tapi kita gak boleh terus-terusan kayak gitu.
menurutku sih perlu adanya controlling dan manajemen diri. Kita gak boleh terus-terusan terjebak dalam lingkaran itu dan gak bergerak sama sekali. Coba deh tanya sama diri kita masing-masing, mau sampai kapan sih kita terus maju mundur di tempat ini dan gak bergerak gitu. Sedangkan di luar sana orang-orang itu sudah melalang buana gitu, sudah memulai entah di mana, di pelosok penjuru mana gitu. Mohon maaf ya, agak kebata-bata sedikit. Padahal mereka tuh sama kayak kita. Maksudnya sama tuh pasti mereka tuh sebelum melalang buana atau melangkah sejauh itu, pasti mereka memulai langkah pertamanya. Nggak mungkin mereka langsung tiba-tiba jadi ini dan itu. Aku nggak tahu ya, mungkin ada faktor eksternal, tapi menurutku segala sesuatu akan didahului dengan langkah pertama. Nah, sekarang kita hanya perlu stop memikirkan sesuatu yang nggak penting yang bisa menghambat kita, apalagi omongan-omongan yang hanya bisa membuat kita itu pesimis, bahkan tidak jadi untuk melakukan sesuatu tersebut, yang ujung-ujungnya mematahkan semangat kita. Maaf ya teman-teman, aku lebih ke sharing sih sebenarnya. Dan aku juga pernah dengar loh, ada pepatah yang bilang perahu tidak tenggelam bukan karena air yang ada di sekitarnya. Perahu tenggelam karena air yang masuk ke perahu tersebut. Teman-teman tahu kan artinya? Jadi perahu itu nggak tenggelam gitu. Jadi perahu itu dia tidak tenggelam karena ada air gitu, tapi dia tenggelam karena ada air yang masuk di dalamnya. Ya kayak gitu deh teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari sendiri ya. Jadi aku harap sih setelah teman-teman mendengar celotehanku atau podcast ini, bisa sudah mulai meng-up diri, berbenah, dan kemudian teman-teman lebih percaya sama diri teman-teman. Siapa lagi sih yang bisa teman-teman percayai gitu? Yang paling bisa teman-teman percayai kecuali diri teman-teman sendiri gitu. Teman-teman harus percaya dan sayang sama diri teman-teman. Dan aku yakin kita atau teman-teman itu pasti bisa. Walaupun sesulit apapun saat ini, seenggak menyenangkan apapun untuk memulai, dan sesulit apapun atau semager apapun teman-teman untuk memulai, aku yakin ada di dalam titik teman-teman itu resah karena teman-teman gak memulai. Dan aku yakin sih, walaupun titik dimana teman-teman resah, walaupun secerca atau sedikit itu bisa menjadi power buat teman-teman itu berani untuk memulai.